إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أما بعد Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah tercurah kepada kita, utamanya nikmat iman Islam dan nikmat bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Yang ini merupakan nikmat yang sangat agung yang perlu kita syukuri di samping nikmat-nikmat yang lain. Yang tentunya sebagai hamba Allah yang beriman tidak ada alasan apapun di dalam menerima nikmat ini melainkan rasa syukur, rasa berterima kasih atas karunia-Nya. Dan melalui mimbar Jumat ini pula kami wasiatkan kepada diri kami pribadi dan pula jamaah, marilah masing-masing kita untuk menegakkan dan memperkokoh iman dan takwa kita kepada Allah. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini adalah wasilah yang sangat mudah kita untuk meraih predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, persoalan yang sering dihadapi oleh kaum muslimin atau pengamatan dari beberapa kawan ta'mir masjid ini adalah ketiadaannya istiqamah kaum muslimin di dalam menjalankan ibadah pada bulan Ramadan dan amal-amalnya lebih-lebih di luar Ramadan. Selalu terjadi dan berulang-ulang pada tiap tahunnya jumlah orang yang hadir khususnya bisa diketahui ketika qiyamul Ramadan atau tarawih selalu berkurang hampir di seluruh masjid yang ada di tempat kita masing-masing. Ini kalau dipandang sebelah mata tentu bukan hal yang serius. Tapi ketika kita melihat fenomena ini berjalan bertahun-tahun dan tidak ada kesembuhan untuk meningkat, atau mungkin di beberapa tempat terjadi peningkatan, maka sesungguhnya ini perlu diselesaikan bagaimana kita secara pribadi dan kaum muslimin secara kelompok membangun satu milieu agar kita bisa beristiqamah khususnya di dalam bulan Ramadan, sehingga shaf itu tidak semakin maju, tapi kalau bisa semakin malam semakin mundur, sebagaimana yang terjadi pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qiyamul Ramadan hari pertama dihadiri oleh tidak banyak orang, hari kedua lebih banyak, hari ketiga tidak muat masjid itu. Tapi Nabi Muhammad tidak keluar dari masjid lantaran alasan beliau, saya khawatir hari ini diwajibkan oleh Allah. Tapi semangat kaum muslimin untuk beribadah khususnya pada bulan Ramadan sangat mengagumkan. Ini yang perlu menjadi referensi kita, bahwa umat-umat terdahulu yang disebutkan oleh Allah radhiyallahu anhum wa radu anhu ini mencapai atau melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan dengan penuh semangat dan istiqamah. Maka kita perlu menjalin atau mencari solusi bagaimana cara kita untuk bisa istiqamah. Yang pertama adalah
kita selalu berdoa kepada Allah agar diberikan istiqamah itu di dalam kehidupan kita, khususnya pada bulan Ramadan. Di antaranya dalam satu riwayat disebutkan doa yang pendek dari Nabi SAW, Allahumma inni as'alukal huda wassadad. Ya Allah, aku minta petunjuk kepadamu dan aku minta kepadamu sifat istiqamah, ya, yang konsisten, luzumu ta'ah, untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa itu adalah silahul muslim, silahul mukmin, senjatanya kaum muslimin. Dan doa ini tidak hanya sekedar mengangkat tangan selesai, tapi itu sebuah, ya, keadaan di mana panjenengan menyambungkan diri dengan Allah Ta'ala. Tidak merasa bisa melakukan ini itu karena kehebatan diri kita, tapi betul-betul karena ma'unah dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah, menjalankan sholat atau apapun ketaatan di waktu kita hidup, lebih-lebih Ramadan ini selalu melibatkan Allah Ta'ala, sehingga kita tidak berbangga dengan kebaikan kita dan tidak merasa diri ini betul-betul hebat karena amal, tapi semuanya itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah cerminan kalimat la haula wa la quwata illa billah. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, ya, istiqomah itu adalah hal yang sangat agung. Itu perlu kita catat di dalam benak kita, di dalam pikiran kita, di mindset pikiran kita. Kenapa begitu? Karena ada seorang sahabat yang namanya Abi Amr, ada yang mengatakan juga Abi Amrah, Sufyan bin Abdullah, pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang istiqamah ini. Dan beliau waktu itu juga mendapatkan banyak sahabat yang utama seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Mu'ad bin Jabal dan yang lain. Tapi beliau tidak mau bertanya kepada para sahabat, tapi langsung bertanya kepada Nabi supaya mendapatkan jawaban yang pas tentang masalah istiqamah ini. Qultu ya Rasulullah, kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ghairak. Aku berkata, kata Abdullah bin Amr, ya Rasulullah, katakanlah aku satu perkara di dalam Islam yang satu ucapan itu, jawaban itu tidak akan pernah aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Beliau tidak merasa puas bertanya ini kepada sahabat-sahabat yang lain, tapi harus Nabi SAW sendiri yang menjawabnya. Kul, kata Nabi, qala kul, katakanlah amantu billah, aku beriman kepada Allah. Summastaqim, kemudian istiqomahlah kamu dengan ucapanmu, aku beriman kepada Allah itu. Pegang teguh ucapan itu, terus kamu selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jawaban Nabi SAW. Rawahu Muslim. Ini menunjukkan begitu hebatnya istiqamah menurut pandangan para sahabat. Demikian pula para ulama memandang hal itu. Maka andai kata seseorang punya 1000 kekeramatan, ya, itu lebih baik panjenengan dan saya diberi nikmat istiqamah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena istiqamah itu akan mengantarkan kepada kehidupan yang penuh warna kebaikan dan kematian yang indah, yang itu akan mendatangkan malaikat-malaikat yang membisik-bisik di dalam telinga dan hati kita ketika kita menjelang ajal, sebagaimana yang disampaikan Al-Quran. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perlu kita mengerti fadilah istiqamah di dalam Al-Quran, surat Fussilat ayat 30 atau 32, atau surat Ahqaf 13-14. Ya. Saya bacakan firman Allah ini yang perlu kita menyimaknya dengan baik-baik. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah. Jadi perkataan iman itu harus dijelaskan dengan ucapan. Tidak hanya cukup di hati. Dengan muslim, mukmin mengatakan saya seorang muslim, saya seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Summastaqamu, lalu dia istiqamah, komitmen terus di dalam berkeyakinan dan beramal. Tatanazzalu alaihimul malaikah,
akan turun kepada mereka para malaikat. Para mufassir ya, sebagaimana disebutkan di dalam syarah kitab Riyadhus Shalihin, ada tafsir yang menyatakan bahwa turunnya malaikat ini adalah ketika mereka ini ya fit dunya bi ilhamihim, di dunia ini dengan memberikan ilham-ilham kebaikan. Karena wahyu telah terputus, maka bergantilah ilham itu, dibisikkan oleh para malaikat Allah kepada orang-orang yang istiqomah ya. Yang kedua, ulama ada yang menafsirkan ya, ketika orang itu hendak meninggal dunia ya, indal maut, ketika mau meninggal dunia, didatangi malaikat yang baik ini, membisikkan kalimat yang akan kami bacakan nanti. Kemudian yang ketiga, hinal ba'ts, ketika mereka dibangkitkan Allah Ta'ala di hari kiamat. Apa kalimatnya? Alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian takut dan jangan kalian berduka cita. Takut terhadap apa? Masa depannya di akhirat, karena jelas cerah. Berduka cita dengan apa? Dengan dunia yang ditinggalkan, karena dunia tidak ada nilainya apa-apa dipandang orang-orang takwa. Wa absyiru bil jannah, dan beri kabar mereka, kabar gembira mereka dengan surga. Allati kuntum tu'adun, yang kami janjikan kepada mereka. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami adalah pelindung-pelindung mereka, kata Allah. Pelindung-pelindung kalian di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Jadi kalau orang yang istiqomah, pelindungnya tidak sembarangan, tapi Allah melibatkan diri langsung dalam melindungi kita dan panjenengan semua. Kurang hebat apa istiqomah ini? Ya. Dan yang paling hebat, ciri la khaufun alaihim walahum yahzanun, ini adalah ciri wali-wali Allah. Jadi dalam surah Yunus ayat sekitar 63 itu Allah menjelaskan ciri-ciri wali, diantaranya kekasih-kekasih Allah adalah ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah bahwa kekasih-kekasih Allah itu memiliki sifat mereka tidak pernah takut terhadap apa yang akan mereka hadapi nanti di sisi Allah, karena betul-betul mereka kekasihnya dan tahu akan masuk kemana. Walahum yahzanun, dan mereka tidak pernah duka cita dengan dunia ini yang ditinggalkan kalau meninggal dunia. Inilah ma'asyiral muslimin, kalau kita mengingat firman Allah ini dalam surat Fussilat ayat 30 sampai 32 ini, atau di dalam surat Al-Ahqaf ayat ya yang ke 13 sampai 14, hampir sama ya. Isinya hampir sama, hanya surat Fussilat lebih detail gitu. Selanjutnya walakum fiha ma tastahi anfusukum, dan bagi kalian di surga kelak akan mendapatkan apa saja yang kalian inginkan. Walakum fiha ma tad'un, dan kalian akan mendapatkan apa saja yang kalian minta. Itu surga. Yang diinginkan ada, yang diminta tersedia, itu surga. Ya. Nuzulam min ghafurir rahim, sebagai hidangan dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jika kita mengingat yang demikian ma'asyiral muslimin tentang masalah istiqamah itu, insya Allah ini akan memacu, memotivasi kita bagaimana kita mengejar sifat ini dan selalu minta kepada Allah Ta'ala. Tidak hanya doa itu urusan dunia saja, minta kaya, minta ini, minta jabatannya naik, itu hal yang sangat kecil sesungguhnya yang kita minta dibanding sifat yang mulia ini yang selalu diidam-idamkan oleh hamba-hamba Allah yang saleh. Dan ketika firman Allah turun, fastaqim kama umirta, beristiqomahlah kamu sebagaimana kamu diperintah, itu adalah ayat yang berat sekali, kata Ibnu Katsir rahimahullah, bagi Nabi SAW. Ya. Kenapa? Istiqomah itu bukan perkara yang mudah dan tidak semuanya orang mampu memiliki. Al-iltizam ala ta'ah, selalu teguh di dalam memegang komitmen ketaatan kepada Allah Ta'ala ini dimiliki Nabi SAW. Apa yang dihadapi Nabi dalam hidup? Harta, tahta, wanita sudah diujikan kepada Nabi SAW untuk meninggalkan dakwah Islamiyah. Tapi apa jawabannya Rasul? Andai kata orang kafir bisa meletakkan bulan, ya,
matahari di tangan kanan dan bulan tangan kiri, tidaklah aku berhenti untuk menyampaikan dakwah Islam. Ini istiqomah namanya. Dirayu apapun, digoda apapun, ditekan, disanjung, di apapun, tidaklah merubah sikap ya, pendirian dan taatnya kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan Allah demikian nikmat yang agung ini. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin, dalam khutbah Jumat ini akan kami sampaikan, Nabi itu menasihati sahabatnya supaya tetap istiqamah dan mencela orang yang ya tidak istiqamah. Ketika bujang misalkan Masya Allah ibadahnya luar biasa, ketika menikah sudah kendor. Ketika dia tidak memiliki jabatan Masya Allah luar biasa, ketika sudah punya jabatan kendor. Itu tidak disukai oleh Nabi. Makanya kemudian ada seorang yang pada zaman Nabi tahajudnya luar biasa, lalu kendor. Dia berpesan kepada sahabat Abdullah, ya Abdullah, la takun misla fulan. Wahai Abdullah, kamu jangan seperti si fulan itu loh. Kenapa si fulan itu? Kana yakumu minal lail. Dulu dia sergap tahajud, dia sergap salat malam. Mungkin ada niat tertentu, motivasi dunia. Maka orang tidak akan pernah bisa istiqomah kalau niatnya bukan karena Allah. Tidak bisa. Kalau dia ikhlas semata-mata karena Allah, dia mengejar ridha Allah, dia mengejar kebaikan akhirat, baru bisa istiqamah. Kalau dunia yang terjadi ya seperti yang terjadi. Misalkan dia tahajud kepingin masuk apa gitu. Masuk jurusan kedokteran, selesai. Kalau diterima. Karena sudah tercapai tujuannya. Makanya agama ini berdasarkan ikhlas dalam melaksanakan sebuah ketaatan. Karena yakumu qiyamal lail fataraka qiyamal lail. Dulu dia sergap kata Nabi, qiyamul lail. Salat malam, salat tahajud. Sekarang dia tinggalkan salat malam itu. Wallahu alam, tidak disebutkan di dalam hadis ini sebabnya apa. Ya, berkemungkinan sebab itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan urusan duniawi. Insyaallah inilah yang bisa kami sampaikan pada khutbah Jumat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kelebihan-kelebihan amal di dalam bulan Ramadan ini dan tetap istiqamah dari awal sampai akhir supaya kita mendapatkan hadiah yang terbesar dari Allah Ta'ala, yaitu gelar takwa dan mendapatkan kelebihan dari amal kita dengan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ibadallah, usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, mari kita mengambil kesempatan yang terbaik dari nikmat Allah dipertemukan dengan Ramadan ini. Mudah-mudahan Ramadan ini sebagai bulan momentum bagi kita untuk memperbaiki diri, untuk mentazkiyah nufus kita, untuk meraih pahala dan rahmat dari Allah Ta'ala, yang tentunya ini sebagai bekal kita di hadapan Allah kelak. Dan mudah-mudahan amal kita tidak sia-sia, puasa kita diterima, semua ibadah kita diangkat oleh Allah keharibannya. Dan mari kita akhiri khutbah kita ini dengan bersama kita bermunajat, berdoa, memohon kepada Allah, mudah-mudahan doa kita di siang hari ini ijabah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi na'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni fi ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma afriq alaina sabran wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma asrif anna su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka 'ala ma tasha'u qadir. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.